Siti Utari, istri pertama Soekarno yang jarang diketahui. Kita lebih mengenal sosok Ibu Fatmawati sebagai First Lady setelah kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum menikah dengan Fatmawati, Bung Karno telah lebih dulu menikah dengan gadis yang bernama Siti Utari. Namanya mungkin memang tidak terlalu sering disebut dalam sejarah Indonesia. Namun wanita asal Surabaya tersebut sebenarnya adalah istri pertama Bung Karno. Pernikahan pertama Bung Karno waktu itu dimulai di usia yang masih sangat muda, yakni 20 tahun. Soekarno waktu itu menikahi Siti Utari yang berusia 16 tahun. Utari adalah putri pertama dari tokoh Sarekat Islam, Haji Umar Said Tjokro Aminoto. Tjokro Aminoto adalah bapak kos Soekarno. Selain itu, Tjokro adalah sosok yang menginspirasi sekaligus guru bagi para pelajar yang kos di rumahnya berlokasi di Gang 7 Peneleh, Surabaya. Karena tinggal di tempat yang sama, hal itu membuat Siti Utari dan Soekarno sering bertatap muka hingga menjadi akrab. Keduanya bertemu pertama kali ketika gadis itu berumur 14 tahun. Sementara Soekarno masih berusia 18 tahun. Pada usia tersebut tentu mereka sudah bisa tertarik dengan lawan jenis. Tidak butuh waktu lama Soekarno untuk jatuh cinta pada Utari. Suatu hal yang tidak mengherankan mengingat Utari mempunyai wajah yang rupawan. Ternyata gayung pun bersambut. Utari juga tertarik pada Soekarno. Di mata Utari, pemuda tersebut dikenal sebagai orang yang supel dan pandai. Selain dikenal sebagai raja singa podium karena kemampuannya dalam berpidato, agaknya gelar Raja Gombal bisa disematkan pada Bung Karno. Dengan rayuan mautnya, sudah banyak wanita yang berhasil ditaklukkan. Kebetulan Soekarno juga memperlihatkan kepiawaiannya dalam merayu kepada Siti Utari. Suatu hari, Siti Utari diajak oleh Soekarno untuk berjalan-jalan di sebuah taman. Kesempatan tersebut tentu saja tidak dilewatkan begitu saja untuk mengombali gadis itu. Dari situ hubungan Soekarno dan Utari semakin dekat. Meski begitu, Soekarno tetap berusaha menaruh hormat pada Tjokro dengan tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada Utari di hadapan Tjokro. Pada tahun 1919, istri Tjokro, Suhar Sikin, wafat. Tjokro sempat kehilangan semangat dan Utari merasakan kesedihan yang mendalam. Melihat Utari bersedih, Soekarno pun ikut berduka. Suatu hari, paman Utari menanyakan sesuatu pada Soekarno. Soekarno ditanya apakah ia memiliki perhatian pada Utari. Tanpa ragu, Soekarno menjawab iya. Hanya saja ia sempat dibuat ragu, mengingat saat itu baik Soekarno maupun Utari masih berusia muda. Tapi akhirnya Soekarno membulatkan tekad untuk menikahi Utari. Pernikahan Soekarno dan Utari dilakukan di rumah Tjokro Aminoto yang legendaris, Gang Peneleh 7, Surabaya. Meski Tjokro adalah sosok tokoh yang dikenal publik, pernikahan putrinya berlangsung sederhana dengan persiapan seadanya. Sebelum prosesi akad, sempat terjadi ketegangan antara Soekarno dengan penghulu. Masalahnya cukup sepele. Penghulu meminta Soekarno mengganti jas dan dasi yang dikenakan saat akad nikah. Menurut sang penghulu, gaya pakaian Soekarno tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan Islam pada masa itu. Soekarno pun marah. Dengan suara lantang, Soekarno menolak permintaan sang penghulu. Ia membentak penghulu dengan kata-kata tajam. Tuan Kardi, saya menyadari bahwa dulunya mempelai hanya memakai pakaian bumi putra, yaitu sarung. Tapi ini adalah cara lama. Aturannya sekarang sudah berubah, kata Soekarno. Emosi membuat Soekarno terus mengeluarkan kata-kata tajam. Bahkan ia mengancam akan membatalkan pernikahan. Barangkali lebih baik tidak kita lanjutkan hal ini sekarang, ujar Soekarno. Protes terhadap perilaku Soekarno yang memperlihatkan imam masjid. Sejumlah tamu bahkan meninggalkan ruangan karena enggan terlibat debat. Tetapi Soekarno tetap pada pendiriannya. Persetan tuan-tuan semua, saya pemberontak dan akan selalu memberontak. Saya tidak mau didikte di hari pernikahan saya, ujar Soekarno. Pernikahan itu kemudian berlangsung setelah Soekarno menenangkan diri. Saat menenangkan diri, jari Soekarno terbakar saat hendak menyalakan korek api ketika akan merokok untuk meredakan ketegangan. Soekarno memaknai ini sebagai sebuah firasat tidak baik dalam pernikahan dengan Utari. Soekarno menikah dengan Utari pada tahun 1921. Saat itu Bung Karno berusia 20 tahun dan Utari berusia 16 tahun. Setelah menikah, hubungan Soekarno dan Utari tidak terlihat mesra. Bahkan Soekarno dan Utari tidak menikmati masa bulan madu.
Firasat buruk Soekarno pada hari pernikahannya pun mulai terlihat. Setelah menikah, Soekarno semakin sibuk dengan aktivitas politik, termasuk ikut menemani Cokro ke berbagai acara. Pada perkembangannya, Soekarno pun mulai berpidato mengatingkan Cokro saat Cokro berhalangan. Dikutip dari autobiografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia kepada Cindy Adams, Soekarno mengatakan kalau Utari tak pernah disentuh dan tetap dijaga dalam keadaan suci. Rasa sayang kepada Utari adalah rasa sayang seorang kakak kepada adiknya. Namun ketika Utari jatuh sakit, Soekarno tetap merawatnya dengan sepenuh hati. Akan tetapi sebagai suami istri tak ada keintiman yang tercipta. Meski berdampingan di satu tempat tidur, tetapi secara jasmaniah, Bung Karno menganggap hubungannya sebagai kakak beradik. Bung Karno juga memaknai pernikahannya sebagai pernikahan gantung, karena niat Soekarno menikahi Utari untuk meringankan beban Utari yang waktu itu baru kehilangan sang ibunda. Dilihat dari usia, sejatinya mereka belum matang untuk melepas masa lajang. Pada tahun 1921, setelah menyelesaikan pendidikan di Surabaya, Bung Karno memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Teknise Hogeschool School de Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB. Itu pun harus meninggalkan sang istri di Surabaya. Namun, baru 2 tahun di Bandung, Soekarno memilih menceraikan Utari. Pangkal masalahnya karena Soekarno muda waktu itu kepencut istri orang yang merupakan cinta sejati pertamanya, Inggit Garnasih. Inggit merupakan ibu kos Soekarno di Bandung. Menurut pengakuan Bung Karno yang juga tertulis dalam autobiografinya, saat bertemu Inggit, Soekarno merasakan cinta dewasa yang sudah ada birahi di dalamnya. Karena kepencut sang ibu kos, Bung Karno lantas memutuskan untuk menceraikan Utari pada tahun 1923. Hal yang sama juga dilakukan Inggit dengan meminta cerai kepada suaminya. Kemudian Soekarno menikahi Inggit pada tanggal 24 Maret 1923. Perceraian antara Soekarno dan Utari tidak membawa semacam luka. Masing-masing ikhlas dengan perpisahan yang ada. Setelah berpisah dengan Bung Karno, Utari menikah dengan orang lain, sedangkan sang proklamator memulai cintanya dengan Inggit. Pengakuan Soekarno yang tidak pernah menyentuh Inggit sempat diragukan kebenarannya oleh Lebert Gimbels, salah satu penulis autobiografi Soekarno kebangsaan Belanda. Menurut Gimbels, Utari yang secara fisik memiliki daya tarik dan masih muda tidak mungkin didiamkan Soekarno. Bahwa apa yang dikatakan Soekarno pada autobiografi itu adalah penghinaan bagi Utari yang manis dan menarik, ucap Gimbels dikutip dari buku Istri-Istri Soekarno. Lantas benarkah Soekarno tidak menyentuh Utari sama sekali? Hal ini masih menjadi perdebatan bagi beberapa orang. Namun, beberapa autobiografi yang pernah ditulis Soekarno dengan tegas mengatakan tidak pernah menyentuh Utari. Tidak begitu banyak foto mengenai Siti Utari yang bisa ditelusuri di dunia maya. Jika Gansis penasaran dengan sosok Siti Utari, akan Sista bisa melihat sedikit gambaran mengenai sosok Siti Utari dari diri Maya Estianty. Kebetulan, Mbak Maya merupakan cucu dari Siti Utari. Setelah perceraiannya di usia 18 tahun, Siti Utari kembali menikah pada tahun 1924 di usia 19 tahun dengan seorang bernama Sigit Bahrun Salam. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra bernama Harjoko Sigit Bahrun Salam yang lahir 21 September 1939. Bapak Harjono Sigit juga dikenal sebagai ayah dari artis Maya Estianty. Bapak Sigit meninggal pada tahun 1981, meninggalkan ibu Utari sebagai janda di usia 76. Cukup banyak wanita yang menjalin hubungan dengan Bung Karno, dan nenek dari Maya adalah salah satunya. Meskipun sosoknya jarang diketahui dan jarang disebut dalam buku sejarah, akan tetapi beliau pernah menjadi seorang yang spesial di hati sang putra fajar.